Ini saya akan membuatkan video mengenai command prompt jaringan. Untuk melakukan perintah-perintah tersebut, Anda harus masuk ke dalam command prompt atau bisa dikenal dengan terminal. Caranya tekan Windows plus R secara bersamaan. Kemudian ketikkan perintah cmd, lalu enter. Paket Internet Grouper berfungsi untuk mengirimkan paket data berupa request dalam satuan bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama. Ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote tersebut. Berikut beberapa akan saya contohkan perintah-perintah ping. Yang pertama adalah ping TTL atau team to live. Contohnya, kita ketikkan perintah ping dan saya akan melakukan perintah ping ke alamat ini. Kemudian tes untuk ping yang hasilnya request timeout atau bisa dikenal dengan RTO. Kita ketikkan perintah ping hasilnya akan menjadi request timeout. Ini menandakan bahwa tidak terhubung ke internet. Kemudian tes ping -N5 itu digunakan untuk apa? Ping tersebut digunakan untuk meremote host sebanyak 5 kali. Yang standarnya itu kan hanya 4 kali. Nah, kita coba ya. -N5. Nah, jumlahnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ping -T. Nah, ini digunakan untuk apa? Ping remote host secara terus-menerus sampai ada perintah stop. Contoh, ping T. Perintah ini akan berjalan terus-menerus sampai kita memberhentikannya. Caranya seperti apa? Dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl+C. Nah, berhenti. Nah, kemudian tes ping -I100.
Maaf, maksudnya minus L 100. Contohnya minus L 100. Ini untuk apa? Untuk menentukan besar buffer size yang dikirim ke remote host. Standarnya 32 bit. Nah, itulah beberapa contoh untuk ping. Kemudian kita akan masuk kepada perintah ipconfig atau ipconfig. Digunakan untuk mengecek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Perintah ipconfig dipakai di Linux, sedangkan ipconfig dipakai di Windows. Kalau if dipakai di Linux, kalau if di Windows. Nah, contoh kita ketikkan perintah ipconfig. Kemudian ipconfig/alt menampilkan informasi konfigurasi koneksi, misalnya hostname, DNS, atau adapter LAN. ipconfig /alt. Kemudian ada lagi yang digunakan untuk menghapus DNS cache, yaitu ipconfig/flush DNS. ipconfig/flush DNS. Untuk menghapus semua koneksi IP address, kita menggunakan perintah ipconfig /release. Untuk membuat IP address yang baru untuk data tertentu, yaitu ketikkan perintah ipconfig/redo. Nah, kemudian kita masuk pada netstat. Netstat digunakan untuk memonitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Contoh netstat.
Nah, kemudian start -A digunakan untuk menampilkan seluruh koneksi dan port yang digunakan. Start -A. Nah, kemudian perintah net start -E untuk menampilkan statistik jumlah data yang diterima atau dikirim oleh Ethernet atau NIC yang aktif. Net start -E. Kemudian net start -N untuk menampilkan alamat host dan port dalam format angka. Start -N. Kemudian net start -S untuk menampilkan statistik per protokol. -S. Kemudian net start -R digunakan untuk menampilkan route table atau table routing. Kemudian net start -T untuk menampilkan kembali statistik yang telah dipilih atau select statistik. Nah, itu untuk net start. Adapun definisi dari beberapa elemen net start yang tadi, sebagai contoh, forward address untuk menampilkan informasi mengenai alamat koneksi yang dituju oleh local address. Kemudian proto menampilkan jenis protokol yang digunakan, TCP atau UDP. Kemudian listening untuk koneksi siap 100%, namun koneksi belum berlangsung. Stabilized itu adalah koneksi berhasil. SYN retrieved itu menerima SYN. SYN send itu untuk mengirim SYN. Nah, waspada jika ditemukan state dari SYN send
dalam jumlah yang cukup banyak dan di luar kewajaran. Karena efeknya, paket data yang dikirim akan lebih ketimbang yang diterima, sehingga koneksi akan lambat. Hal ini bisa jadi merupakan indikasi adanya malware atau virus ini. Kemudian time wait, itu menunggu koneksi untuk terhubung. Selanjutnya kita masuk pada telnet. Digunakan untuk sebuah tool pada command line yang dibuat untuk melakukan remote server melalui command prompt. Telnet. Nah, kemudian tracer. Tracer adalah perintah untuk melihat jalan mana yang dilalui oleh suatu paket data di dalam jaringan. Atau rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Atau kemudian NS lookup untuk mengetahui alamat IP address dari mana domain yang dituliskan. NS lookup. Nah, kemudian route. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda, untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai command prompt jaringan. Sekian video, terima kasih.